Shalom, salam Elohim, salam damai, salam kasih pada saudara-saudari sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menyapa kepada ketiga pribadi yang sudah berada di dunia saat ini. Shalom, salam hormat kepada saudara Pak Eman Lahagu yang di dalam wadahnya duduk roh Bapak Yahweh Yesua Hamasya Elohim. Shalom, salam hormat kepada saudara Aditya Anugrahanto yang di dalam wadahnya duduk roh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam hormat kepada Bunda P. Hamdani yang di dalam wadahnya duduk roh kudus, roh kebenaran, malaikat Mary, pembimbing penghibur. Terpuji-pujilah Allah, puji sembah hanya kepada Bapak Yahweh Yesua Hamasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Shalom buat semua anak-anak Tuhan, semua saksi-saksi dimanapun berada saat ini yang mendengar kesaksian saya. Shalom buat semuanya. Terlebih dahulu saya mengambil firman dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudariku yang saya kasihi, yang berada di kota Vatikan, yang mengatakan ini adalah bukti kuat mengatakan bahwa Simon Petrus pemegang kunci kerajaan surga. Saudariku yang saya kasihi, pahamkah kita arti perkataan ini? Hanya satu perkataan yang ada di dalam ayat ini yang menentukan apakah benar Simon Petrus itu sudah mendapat kunci kerajaan surga. Pahami perkataan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara-saudariku, akan itu artinya belum lagi Tuhan memberikan kunci itu kepada Simon Petrus, kecuali bila ia sudah menyelesaikan tugasannya di dunia ini. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Saudara-saudariku, apa yang telah diikat oleh Simon Petrus di dunia ini? 1. Semasa ia masih bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, sebelum ayam berkokok 3 kali, dia sudah menyangkal 3 kali. Dan seterusnya, ketika mereka menjalani tugasan mereka, mati-matir, tetapi dia tidak mengikuti cara kematian Tuhan Yesus Kristus. Ia memilih caranya sendiri dengan mati di kayu salib, cara terbalik. Itu adalah simbol Simon Petrus adalah antikris yang pertama itu sendiri. Karena dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan di dunia ini. Saudara-saudariku yang saya kasihi, apa yang dia ikat di dunia ini? Dia mengikatkan dirinya dengan mengambil kitab Deuteronika yang tidak pernah
disontu atau dibagi kepada mereka sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus semasa Tuhan Yesus Kristus bersama-sama mereka. Satu patah perkataan pun tidak pernah Tuhan Yesus Kristus mengambil dari dalam kitab Deuteronika, tetapi Petrus mengambilnya, memasukkannya di dalam kitab yang berasal 66 menjadi 73. Ia mengikat dirinya di dunia ini dengan cara membuat doktrin-doktrin baru, doa-doa baru, mengizinkan umat berdoa beribadah di hadapan patung-patung dengan doa-doa yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan banyak lagi undang-undang yang dibuat olehnya sendiri yang tidak pernah pun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada mereka semasa mereka bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Karena Petrus sendiri sudah mengikat dirinya dengan dunia ini dengan mengizinkan berdoa di hadapan patung-patung, gambar-gambar, doa-doa yang dia buat sendiri. Ia sudah melepaskan kerajaan surga dan mengikatkan dirinya di dunia ini. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang dia lepaskan, saudara-saudariku yang saya kasihi, Petrus telah melepaskan 10 firman Allah itu, tidak mengikutinya karena dia tidak mengikuti hampir semua firman Allah itu, dan dia juga tidak mengizinkan dengan kesuka-citaan, dengan suka hati umatnya untuk membaca, untuk memahami firman Allah itu sendiri yang hidup dan berkuasa. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang dia tidak mau mengikuti cara Tuhan Yesus Kristus. Dia juga tidak mau mengikuti contoh yang Tuhan Yesus sudah berikan, cara pembaptisan. Yesus dibaptis di sungai dengan menyalamkan seluruh tubuh, tapi gereja Vatikan hanya mencurahkan sedikit air di dahi dan meterai yang dari abu. Manusia dijadikan dari debu kembali kepada debu. Tetapi di dalam gereja Vatikan, manusia dimeteraikan dengan abu itu. Saudara-saudariku, semua yang Tuhan Yesus contohkan, Tuhan Yesus sudah berikan kepada murid-muridnya untuk disampaikan kepada umat manusia, sudah dilepaskannya. Jadi saudara-saudariku harus paham perkataan akan itu belum lagi, dan begitulah seterusnya. Maka Petrus tidak layak menerima kunci kerajaan surga itu, karena dia tidak melakukan tugasannya mengikut ajaran dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara-saudariku, saya juga manusia yang berdosa, namun kita sama-samalah untuk belajar beribadah, berdoa, bertobat dengan rendah hati. Puji Tuhan,
Haleluya, haleluya, praise the Lord.